wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, selamat datang di kelas Project IPAS SMK kelas 10 bersama Ibu Dwi Ana pada materi makhluk hidup dan lingkungannya. Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, murid dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, murid dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup secara kritis. Sahabat belajar, makhluk hidup dan lingkungannya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi perkembangan makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Makhluk hidup dalam dunia biologi berarti segala sesuatu yang memiliki ciri atau kekhasan suatu organisme yang hanya dimiliki oleh makhluk yang bernyawa. Sedangkan benda mati tidak memiliki hal tersebut. Tidak semua aktivitas makhluk hidup dapat kita amati secara langsung, tetapi kita bisa mengamati berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan benda tak hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama adalah bernafas. Bernafas atau respirasi adalah proses menghirup gas oksigen yang ada di lingkungan dan menghembuskan gas karbon dioksida. Oksigen dibutuhkan untuk membakar zat makanan dan mengubahnya menjadi energi yang dapat dimanfaatkan makhluk hidup untuk melakukan aktivitas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Pada manusia, bernafas dengan paru-paru melalui hidung. Sementara hewan ada bernafas melalui paru-paru, insang, trakea, ataupun kulit. Sedangkan tumbuhan bernafas melalui stomata, lentisel, atau akar rambut yang digunakan untuk menyerap oksigen. Ciri yang kedua adalah bergerak. Makhluk hidup bergerak bukan berarti berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bergerak dengan kaki dan tangan, sementara hewan bergerak dengan sayap, tubuh, sirip, dan lain-lain. Sementara tumbuhan bergerak sebagai reaksi terhadap lingkungan, seperti ketika tumbuhan bergerak mencari air ataupun sinar matahari. Ciri yang ketiga adalah memerlukan nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh meliputi makanan dan minuman. Makanan yang dikonsumsi makhluk hidup adalah sumber energi yang berperan dalam mengganti kerusakan sel, sedangkan air berguna untuk menjaga keseimbangan tubuh dan sebagai zat pelarut di dalam tubuh kita. Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran yang dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan hanya dapat diukur secara kualitatif. Makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan seiring berjalannya waktu supaya berkembang. Ciri yang kelima adalah peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki nervous system, yaitu kemungkinan makhluk hidup merasakan sesuatu saat terjadi perubahan di lingkungannya. Reaksi pada rangsangan yang dapat dirasakan oleh hewan dan tumbuhan terjadi karena sebuah sistem khusus. Tersebut adalah sistem saraf, sistem hormon, sistem otot, dan sistem indera. Misalnya, pada hewan bunglon akan berganti warna tubuh sebagai mekanisme perlindungan diri dari predator. Kemudian cicak yang akan melepaskan ekornya ketika merasa terancam. Sementara tumbuhan tidak memiliki sistem-sistem yang ada pada hewan dan manusia. Akan tetapi, tumbuhan tetap bereaksi pada rangsangan. Contohnya, ketika tumbuhan putri malu yang akan menguncupkan daunnya ketika disentuh oleh tangan manusia. Ciri yang keenam adalah berkembang biak. Makhluk hidup melakukan proses perkembangbiakan atau reproduksi karena untuk menghasilkan keturunan demi menjaga kelestarian spesiesnya dan mewarisi sifat induknya.
Cara makhluk hidup berkembang biak berbeda-beda. Manusia berkembang biak hanya dengan beranak. Tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Sedangkan hewan berkembang biak dengan cara beranak, bertelur, dan beranak bertelur. Ciri yang ketujuh adalah beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 3 cara makhluk hidup beradaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologis, yaitu cara makhluk hidup melakukan penyesuaian dengan mengubah bentuk organ atau struktur tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya, ketika jagung menggulungkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Yang kedua adalah adaptasi fisiologis, yaitu cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya melalui fungsi organ tubuh. Contohnya, pada saat udara panas, manusia cenderung mengeluarkan keringat untuk membantu mengatur suhu tubuhnya. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya, bunglon yang mengubah warna tubuh sesuai dengan warna tempatnya. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam rangka menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam prosesnya akan terbentuk zat-zat sisa yang harus dikeluarkan tubuh melalui proses pengeluaran zat sisa atau ekskresi. Demikianlah Sobat Belajar penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sampai bertemu kembali pada kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.